Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu sinyal, energi, dan sinyal daya. Nah, istilah energi dan daya ini ya sering kita temui, yang sering kita dengar, ya, kedua istilah ini. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau istilah energi dan daya itu didekatkan pada sebuah pada sebuah sinyal. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk mengenali, mengidentifikasi suatu sinyal tersebut termasuk ya dari sinyal energi atau suatu sinyal itu tergolong di dalam sinyal daya. Sekarang kita lihat di sini. Jadi suatu sinyal disebut sebagai sinyal energi apabila apa? Apabila total energi E ya disimbolkan dengan E dari sinyal tersebut tidak nol dan terbatas. Atau dalam rumusan yang sederhana dan pertidaksamaan yang sederhana bisa kita tuliskan bahwa total energi itu lebih dari nol dan kurang dari tak hingga. Ya, atau dari sini kita dapat mengenali dari sisi total energi yaitu lebih dari nol ya, lebih dari nol atau apa non zero ya, non zero. Kemudian yang kedua ada total energinya itu finite ya, finite ya, terbatas atau bisa berhingga. Nah, ini untuk sinyal energi. Jadi dari dua ciri ini. Kemudian di sini sudah energinya terbatas. Nah, dan nanti kita akan lihat beberapa hal yang lain yang bisa digunakan ya, rumusan-rumusan yang bisa digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan sinyal energi maupun berkaitan dengan sinyal daya. Oke, teman-teman semua, jadi sinyal energi dapat dikenali dari ciri ini. Ya, energinya lebih dari nol atau non-zero, kemudian terbatas. Ya, ini bagian yang kedua, energinya terbatas. Nah, sekarang sebelum saya lanjutkan, bagaimana cara menghitung energi dari suatu sinyal energi, ya, ataupun dayanya, ya. Nah, ini ada satu konsep yang bagus ya untuk kita ulang sedikit ya, meskipun kita sudah pernah mendapatkannya, bahwa di dalam elektro sinyal itu di dalam electrical signal ya, kita misalkan ini sinyal XT, ini terdiri dari dua macam, yaitu bisa berupa XT itu bisa berupa tegangan atau bisa berupa arus ya, current. Dalam bentuk rangkaian yang sederhana ini bisa kita gambarkan suatu sumber tegangan dihubungkan dengan R ya, seperti ini ya. Ini adalah R, lalu di sini adalah sumber tegangan, lalu ada arus yang mengalir I ya, arus sesaat ya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana untuk menghitung daya sesaat atau daya seketika, atau dalam literatur sering disebut instantaneous power. Ya, kita misalkan daya sesaat di sini adalah PT ya. Maka kalau itu dihubungkan dengan tegangan, ada yang masih ingat rumusnya? Bagaimana hubungan daya, tegangan, dan hambatan untuk menghitung? Ya, V kuadrat T ya. Ini tegangan, kemudian dibagi dengan R. Kalau itu menggunakan variabel arus dan variabel hambatan gimana? I kuadrat T dikalikan dengan R. Nah, ini saya kira persamaan ini ya sudah ya sangat sering kita dapatkan. Jadi ada dua cara ini untuk menghitungnya. Nah, di dalam analisis teman-teman semua, dalam analisis seringkali ya daya ini ya, baik yang pertama ini sama sebenarnya maupun yang kedua ini dinormalisasi. Jadi daya sesaat ternormalisasi. Yang caranya bagaimana? Caranya adalah dengan
mengambil nilai R ini ya, nilai R ini ya sama dengan 1 ohm. Ya, ini sama dengan 1 ohm. Sehingga bisa kita tuliskan kembali ya bahwa untuk PT ya, PT di sini sama dengan V kuadrat T, atau ya PT di sini sama dengan I kuadrat T. Ya, jadi ada hal yang menarik ya, bahwa daya sesaat ternormalisasi itu adalah ya kuadrat dari tegangan atau kuadrat dari arus. Nah, seringkali antara tegangan dan arus ini ya ketika membahas ya suatu sinyal, misalkan sinyal XT ya, kalau kita kaitkan dengan XT ya seringkali tidak di sini tidak peduli ya, atau diabaikan apakah sinyal itu termasuk sinyal tegangan dan arus ya, karena di sini yang penting adalah analisisnya. Jadi untuk analisis kadang seringkali beberapa penyederhanaan itu dilakukan, seperti misalkan R-nya ini dinormalisasi, R-nya diasumsikan 1 ohm ya, hambatannya 1 ohm ya. Nah, jadi XT ini tidak peduli apakah termasuk tegangan dan arus ya. Jadi PT ini merupakan kuadrat dari tegangan atau merupakan kuadrat dari arus. Nah, yang berikutnya ya, jadi di sini bisa kita kembalikan di sini ya untuk XT ya, kalau diasumsikan sama begitu ya, kalau V kuadrat T ya, artinya tidak peduli apakah termasuk tegangan dan arus atau I kuadrat T ya, ini semua ya karena dianggap sama ya, maka bisa kita tuliskannya sebagai X kuadrat T ya. Kan di sini tadi ya, sinyal XT itu berupa tegangan, tapi kalau di sini adalah XT ya, ini bisa berupa VT, ini bisa berupa IT ya, karena keduanya dianggap sama, yaitu sama dengan XT ya, maka ketika keduanya ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan ya, maka XT juga di dalam bentuk kuadrat ya. Jadi ini sama ya. Oke, jadi ini konsep yang bisa kita gunakan untuk konsep awal ya, bagaimana daya itu adalah kuadrat ya, kuadrat dari daya sesaat ternormalisasi ya, maksudnya kuadrat dari sinyal itu sendiri. Nah, kemudian kalau untuk menghitung energi bagaimana? Jadi untuk energi dari suatu sinyal kontinu XT, nah ini kita anggap sebagai sinyal kontinu, energi total ya dari sinyal kontinu XT ya. Ya, jadi energi dari total ya, energi total dari sinyal kontinu XT ini bisa kita cari dengan cara mengintegralkan ya X kuadrat T di sini ya, dari berapa? Dari rentang dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Jadi itu cirinya, untuk mencari total energi itu diintegralkan dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Atau dalam bentuk rumusan yang bisa kita tuliskan di sini, bahwa E itu adalah sama dengan ya limit E mendekati tak hingga integral dari minus T per 2, kemudian ini dari sampai dengan T per 2, kemudian X kuadrat T dt ya. Nah, ingat ada
sedikit saya ini detailkan ya. Di dalam beberapa literatur ada sedikit perbedaan di dalam menuliskan ya di kuadrat di sini atau yang di sini ya. Nah, kalau dituliskan seperti ini ya, dalam bentuk seperti ini xt adalah termasuk sinyal real ya. Kalau dituliskan dalam bentuk seperti ini ya, x ya seperti ini ya, ini termasuk x ini termasuk sinyal kompleks. Nah, ini perbedaannya ya, ini kuadrat ya, sinyal kompleks ya. Jadi kuadrat dari nilai absolut ya, kan bilangan kompleks gitu ya, kuadrat dari nilai absolut ya dari xt ini. Jadi tapi sebenarnya sama ya, hanya penggunaannya kalau yang ini untuk sinyal real, kemudian yang ini untuk sinyal kompleks. Jadi kalau kita tuliskan ya ini atau bisa dituliskan limit ya t mendekati tak hingga seperti ini minus t per 2, ini t per 2 x t ya di nilai absolutnya kuadrat ya dt ya. Ini untuk penggunaan, kalau ini untuk sinyal real ya, ini e untuk sinyal yang real, kemudian yang ini untuk sinyal kompleks. Nah, sekarang berikutnya bagaimana untuk ini kalau kita teruskan persamaannya, jadi sini berapa dari minus ya, itu bisa dituliskan ini dari minus tak hingga, ini kalau kita masukkan t di sini ya, ini dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga, ini x kuadrat t dt, atau di sini apa, minus tak hingga sampai dengan tak hingga, dengan warna yang lain supaya lebih jelas. Oke, saya beri warna merah di sini ya, dari minus t per 2 dari minus tak hingga ya, dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga, harga nilai absolut ya dari t ini kuadrat dt ya. Jadi nanti jangan bingung ya, jangan bingung untuk menuliskannya. Kalau ini untuk real ya, kalau ini untuk kompleks ya. Tapi di awal-awal kita menggunakan nilai real saja, x-nya bernilai real, nanti bukan bilangan kompleks. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana untuk mencari, kalau ini energi, jadi yang pertama ini energi total, kemudian yang kedua daya rata ya, daya rata ya, daya rata. Untuk menghitung daya rata di sini ya, kita misalkan daya itu simbolnya P ya, sama dengan P. Nah, kalau rata itu kan berarti dengan membagi sepanjang sepanjang waktu T ya. Jadi P ini sama dengan ya, bisa kita tuliskan di sini P sama dengan 1 per T ya. Untuk P sama dengan limit ya, T mendekati tak hingga ya 1 per T sama dengan persamaan yang di sini dari minus tak hingga, jadi minus T per 2 ya, sampai dengan T per 2 ini X kuadrat
X kuadrat T X kuadrat T dt. Ya, jadi ini untuk sinyal ya, daya rata untuk sinyal kontinu ya, sinyal kontinu, sinyal waktu kontinu. Nah, kalau sinyal periodik bagaimana? Untuk sinyal periodik ya, daya untuk sinyal periodik. Bagaimana rumusnya? Nah, kalau untuk sinyal periodik itu kita cukup ya tidak mengambil, artinya tidak semua nilai rentang dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga, tapi kita cukup menggunakan satu periode saja. Jadi mencari rata ya untuk satu periode. Jadi bisa kita tuliskan di sini P sama dengan ya limit mendekati sudah tidak pakai limit ya, limitnya ini karena tidak sampai tak hingga, maka kita cukup mengintegralkan untuk satu periode, kemudian dibagi dengan waktu. Jadi minus T per 2 dari sini sampai dengan T per 2 X kuadrat T dt. Ya, jadi ini teman-teman semua rumusan untuk mencari ya daya untuk mencari energi ya dari suatu sinyal energi. Nah, kenapa di sini ya yang berikutnya ya, kenapa suatu sinyal daya yang berikutnya di sini ya, sinyal daya itu suatu sinyal yang daya rata-ratanya ya tidak nol, kemudian terbatas, lalu energinya itu tidak terbatas ya, energinya ini tidak terbatas, artinya energinya itu tak hingga ya. Kalau di sini untuk sinyal energi ya, dayanya bagaimana? Untuk daya dari sinyal energi itu dayanya 0 ya, ini nah bagaimana untuk bisa membuktikan itu ya, daya dari suatu sinyal energi itu dayanya 0. Nah, untuk mudah-mudahan nanti jadi daya ya, saya tuliskan di mana, di sini ya, saya tambahkan di sini daya dari sinyal energi, daya P ya, daya P dari suatu sinyal energi sama dengan 0. Nah, ini perlu pembuktian ya. Ya, untuk lebih lanjut ya, untuk mengetahui perbedaan yang lain, nanti teman-teman bisa membaca handout ya, yang handout yang sudah kami susun. Di sini ada perbandingan sinyal energi dan sinyal daya ya. Perbandingan sinyal energi dan sinyal daya. Untuk dayanya sama dengan 0 ya untuk sinyal energi. Kemudian untuk sinyal daya, energi dari sinyal daya adalah tidak terbatas atau infinite ya. Kemudian persamaan seperti ini. Jadi kalau yang untuk kasus ini ya, untuk kasus ini adalah digunakan untuk sinyal kompleks ya. Kalau untuk sinyal real itu tidak pakai tanda harga mutlak seperti ini ya. Ini untuk sinyal energi, kemudian ini untuk sinyal daya. Kemudian bersamaan untuk yang ini adalah untuk sinyal waktu diskrit ya, diteralkan dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga, kemudian xn ya dalam bentuk kuadrat ya dari harga mutlak. Nah, untuk yang ya, untuk lebih detail ya, teman-teman bisa membaca handout yang sudah kami susun. Jadi untuk perbandingan antara sinyal energi dan sinyal daya, yang pertama energi dan dayanya. Kalau sinyal energi itu yang tadi sudah kita sebutkan, dayanya 0 ya. Kemudian energi dari sinyal daya adalah tidak terbatas. Ya, ini keduanya bisa dibuktikan ya. Nanti di kesempatan di tutorial bisa kita jelaskan untuk pembuktiannya. Kemudian yang kedua,
Untuk persamaannya seperti ini. Kalau ini untuk sekali lagi untuk sinyal kompleks ya. Untuk sinyal real tidak menggunakan tanda harga mutlak ya, seperti ini. Jadi langsung x kuadrat T. Ini untuk dayanya. Kemudian ini untuk sinyal diskrit ya, xn sama di dalam harga mutlak ya. Kemudian dijumlahkan semuanya dari harga mutlak dari kuadrat dari harga mutlak xn. Ya, kalau ini untuk daya ya, maaf ini harusnya P ya, ini untuk P nya ya, dayanya ya. Kalau ini untuk bukan sinyal periodik, nanti ke sinyal periodik ya, mulai dari 0 sampai dengan n. Nah, contoh ya, secara umum sinyal aperiodik dan sinyal deterministik termasuk sinyal energi. Dan untuk sinyal acak dan sinyal periodik itu secara umum tergolong dalam sinyal daya. Nah, kalau secara real dalam praktek yang sesungguhnya, tentu daya suatu sinyal itu energi ya, maksudnya energi dari suatu sinyal itu terbatas ya. Maka secara umum sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, yang paling mudah ya, suatu sinyal itu termasuk di dalam sinyal energi, karena memiliki energi yang terbatas. Baik, itu terkait pembahasan sinyal energi dan sinyal daya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.